Perang drone dan rudal memanas. Ukraina serang Moskow, Rusia balas hujani Kiev. Kiev, Moskow. Irinsan Yuli 24 FM. Eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina kembali memuncak setelah gelombang serangan drone. Ukraina menghantam wilayah dalam Rusia, termasuk ibu kota Moskow pada Minggu hingga Senin dini hari. Sebagai balasan, militer Rusia melancarkan serangan rudal dan drone yang intensif ke ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan drone Ukraina mengguncang Moskow dan wilayah Rusia lainnya. Setidaknya 9 drone Ukraina digerak ketika menuju Moskow. Sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin melalui Telegram menyampaikan bahwa puing-puing dari drone yang brigade jatuh di beberapa lokasi di sekitar ibu kota dan tim darurat telah diterjunkan untuk menangani dampaknya. Meskipun tidak ada korban jiwa, laporan menyebutkan beberapa kerusakan pada properti sipil. Serangan juga mencapai wilayah Rostov, tepatnya di kota Shakhty, Novoshakhtinsk, dan Novocherkassk. Gubernur Yuri Slyusar mengonfirmasi bahwa satu drone menghantam ruang kendali lama di sebuah stasiun kereta api di area pertambangan. Sementara drone lainnya merusak rumah pribadi, dapur musim panas, dan 2 kendaraan. Dalam pembaruan terbaru yang dikutip oleh Russia Today, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil mencegat 43 drone Ukraina hanya dalam waktu kurang dari 4 jam, antara pukul 20.00 hingga 23.30 pada hari Minggu. Serangan itu terjadi di wilayah Bryansk, Oryol, Kaluga, Belgorod, dan Moskow. Pemerintah Rusia mengecam gelombang serangan tersebut sebagai tindakan teroris dan menuduh Kiev menargetkan infrastruktur sipil. Rusia balas dengan rudal dan drone ke Kiev. Tak lama setelah tengah malam pada Minggu, Rusia membalas dengan serangan rudal dan drone ke ibu kota Ukraina, Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengimbau warga untuk segera mencari perlindungan karena sistem pertahanan udara kota sedang aktif menghadang serangan. Ledakan demi ledakan terdengar hingga sekitar pukul 2 pagi. Kepala Administrasi Militer Kiev, Timur Tkachenko, menyatakan bahwa puing-puing dari rudal dan drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di atap bangunan non-hunian, serta memicu insiden di dekat stasiun Metro Lukyanovskaya. Pihak Ukraina melaporkan bahwa setidaknya 1 orang tewas dan 1 lainnya dirawat di rumah sakit hingga pukul 5 pagi. Beberapa bangunan perumahan mengalami kerusakan, dan api sempat berkobar sebelum berhasil dipadamkan oleh tim penyelamat. Video-video yang beredar di media sosial Ukraina menunjukkan dampak serangan. Namun banyak lokasi dan kerusakan belum dapat diverifikasi secara independen karena adanya sensor informasi dari otoritas Ukraina. Pemerintah Ukraina hanya menyebutkan bahwa target serangan Rusia termasuk supermarket, gudang, dan bangunan tak berpenghuni, tanpa menyebutkan lokasi spesifiknya. Diplomasi damai kembali gagal. Dalam perkembangan politik, hubungan diplomatik kedua negara kembali mengalami kebuntuan. Rusia dan Ukraina sebelumnya telah melakukan 2 putaran perundingan damai langsung di Istanbul. Namun negosiasi itu terhenti pada bulan Juni setelah Ukraina menolak proposal perdamaian dari pihak Moskow. Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa proses negosiasi sudah selesai dan menuduh Rusia hanya ingin menyesuaikan gencatan senjata untuk memperkuat posisi militernya. Namun demikian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Sabtu lalu menyatakan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan sambil mendesak percepatan proses negosiasi. Zelensky juga mengundang pihak Rusia untuk kembali ke Istanbul dalam perundingan lanjutan. Namun Moskow menuduh Kiev menunda-nunda dan menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan Ukraina agar lebih serius dalam pembicaraan damai. Analisis strategi baru atau jalan buntu. Para pengamat menilai serangan balik Ukraina dengan drone jarak jauh ke dalam wilayah Rusia menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi militer Kiev. Serangan ini bukan hanya untuk merusak logistik dan infrastruktur Rusia, tetapi juga sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap Moskow. Namun di sisi lain, peningkatan intensitas ini juga memicu risiko besar bagi penduduk sipil di kedua negara, seiring klaim dari kedua pihak bahwa serangan mereka hanya menyasar target military claim yang sulit dibuktikan di tengah kabut perang dan penyensoran informasi. Kesimpulan, eskalasi militer antara Rusia dan Ukraina pada Juli 2025 menunjukkan bahwa konflik ini masih jauh dari penyelesaian. Di tengah serangan balasan, negosiasi damai kembali mengemuka,
tetapi masih diliputi kecurigaan dan tekanan dari kedua belah pihak. Sementara itu, warga sipil di kedua negara terus menjadi korban utama dari perang yang belum menemukan jalan keluar diplom.